semuanya. Ya semuanya bangkit berdiri, maju ke depan. Kenichi maju ke depan, Arvin semuanya ayo. Devin. Boleh kasih tos. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berdiri semuanya. Yuk sama-sama ya. Kau hebat, terbesar, kau perisai, berdiri dapat
tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap bakar. Naikkan hujan tidak terjadi. Semua mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Saya mau dengar tepuk tangan dari kita semua. Semua. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan bersemua, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar semua ya. Bakar, bakar. Naikkan hujanmu tidak terjadi. Semua mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan keajaiban terjadi. Kita kasih tepuk tangan buat Brian ya. Buat Jonathan. Buat Gio. Buat Jonathan Unpad. Buat Edo. Siap-siap ya. Mari undang Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap bakar. Naikkan hujanmu tidak terjadi. Lampu nyalakan apimu, oh 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 tercurah kuasamu, nyalakan apimu, nyanyi oh yuk sama-sama mengalir. Mana suaranya? Apimu. Mana? Tercurah. Sekali lagi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Yang terima lawatan Tuhan berikan kemuliaan bagi Dia. Silakan duduk teman-teman semua. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul
Jadilah teladan jilid kedua. Jilid pertama sudah jadi teladan belum? Berarti belum bisa masuk jilid kedua. Yuk nanti kita dengarkan sama-sama. Pujian ini katakan, ini aku semua milikmu. Berapa banyak yang percaya bahwa apa yang kita punya itu semua milik Tuhan, amin. Jadi gak ada yang perlu kita sombongkan, karena semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Ini aku semua milikmu, ku serahkan padamu. Dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan.
pemberitaan firman Tuhan, agar kami boleh mendengar dan boleh belajar akan firman-Mu dan boleh berubah atas perubahan budi kami dan boleh berubah atas semua hal di dalam perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Nah ini kalau kayak gini bassnya dinaikin nih, bassnya dinaikin. Oke, nah oke lah. Ya memang low mid-nya kekencengan sih, low mid, ada low mid tuh sekitar, ya udahlah. Oke, kita lanjut langsung ke jilid. Nah gini, karena kenapa kita seringkali miss dalam belajar firman Tuhan tuh, ya khususnya di gereja gitu ya, karena dari hari ke hari, dari minggu ke minggu kita belajar topik yang berbeda lagi gitu, topik yang berbeda lagi. Jadi memang untuk hal yang baik sekali sebenarnya kalau ada namanya pengajaran seri gitu, seri itu berkesinambungan gitu ya. Dan kemarin memang khususnya dalam menjadi teladan baru ada 2 poin gitu. Jadi kalau seinget kalian tuh apa kemarin, janganlah seorang pun menganggap engkau apa rendah karena engkau muda, tetapi apa? Ya kan kita harus buktiin. Ya coba dulu, di mana ayat emasnya ini? Timotius, ya kan 4:12, 1 Timotius 4:12, coba dulu. Jadi sometimes karena kita belajar besok belajar hal beda lagi, minggu depan belajar beda lagi, Jadi di sekolah aja kan nggak begitu kan belajar kan, besok beda lagi, nggak ada yang nyangkut jadinya akhirnya. Jadi kebanyakan di gereja nggak bakal banyak yang nyangkut gitu, karena kita tahu di dalam pemberitaan seperti ini gitu ya, yang nyangkut tuh seminggu itu paling cuma berapa persen daripada pemberitaan firman ini nih di member ini. Kalian dengerin deh hari Minggu, kalian ke minggu ke depannya lagi, minggu depan apa ya, minggu lalu apa yang dikhotbahin ya, dan terjadi selalu begitu terus tuh, pengulangan dan sebenarnya jadi nggak ada isinya gitu. Jadi karena apa? Pengulangan yang terjadi gitu, dan juga inti daripada khotbahnya mungkin ya nggak terlalu berkesinambungan. Jadinya belajarnya tadi kayak nggak di sekolah gitu. Kalau di sekolah kan kita tahu ya, kalau bab 1 ya kita belajarin berapa pertemuan gitu ya, dan berkesinambungan bab 2, bab 3, bab 4. Jadi kita belajar benar-benar sistematik gitu. Tapi ya kita tahu lah di gereja pembicaranya bisa bisa ini, nah itu. Jadi gurunya seakan-akan kayak gurunya banyak banget gitu, kebanyakan ya, dengan gurunya juga memiliki banyak pandangan gitu ya, mengenai satu ayat aja pandangannya tuh bisa banyak gitu. Jadi susah untuk mendapatkan satu kebenaran yang utuh menurut kalian sendiri gitu. Ya ini makanya sebenarnya belajar Alkitab itu yang paling baik adalah belajar sendiri gitu. Nggak bisa kalian kalau cuma dengar khotbah itu sebenarnya lebih ke arah inspiration lah gitu. Oh iya ada kayak gitu. Jadi kayak lebih pengen mengenalnya tuh cuman gara-gara ada momentum dia mengatakan sesuatu aja. Tetapi untuk belajar lebih dalam lagi, ya itu memang keputusan kita pribadi gitu loh. Untuk bisa mengenal Tuhan secara pribadi, ya harus mengenal firman-Nya secara secara pribadi gitu. Gak bisa karena pengkhotbah itu, karena pengkhotbah yang itu. Karena sepanjang hidupku juga ya aku udah berapa kali mendengar banyak pengkhotbah. Berapa banyak pengkhotbah yang kita pernah dengar? Banyak ya kan, banyak banget sepanjang hidup. Semakin kita tua mungkin semakin banyak kita lihat YouTube juga, banyak yang kita lihat ini itu. Tapi kebenaran yang sejati adalah kalau kalian bisa mencari diri firman itu, gali sendiri dan kalian bisa melihat kebenarannya sendiri. Oh iya, apa yang dikatakan pendeta itu benar. Karena seringkali apa yang dikatakan pendeta A dan pendeta B berbeda gitu. Jadi wah yang mana dong yang benar? Ya kita terusin lagi dalam hal menjadi teladan ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Berarti ada 2 yang kemarin kita bahas. Mana? 1 Timotius 4:12 adalah yang pertama dari perkataan. Ya. Dalam kita mau menjadi teladan, perkataanlah yang harus kita kita jaga. Waktu itu Timotius mengajar gitu, lu kalau ngomong sama orang tua harus slow nih, jangan kenceng-kenceng, low tone, jangan pakai nada
oktav keberapa gitu ya. Kalau udah ini pokoknya baru dimintain tolong apa langsung pokoknya tendensinya tuh selalu apa namanya, kalau kalian pernah lihat di situ tuh ada apa namanya audiometer ya. Audiometer itu kan hijau, kuning sama merah gitu ya, sama sih kayak lampu merah ya. Tapi ini kita bisa lihat kalau kekencengan audiometernya itu sampai merah tuh. Ya kita tahu itu kekencengan banget. Itu yang diajarkan. Mungkin banyak nanti kita belajar tentang apa namanya, tentang perkataan. Tapi yang pasti pelajaran pertama dalam perkataan di sini apa? Coba kalian sesuaiin ngomong dengan siapa aja yang kalian omongin gitu, dengan yang pasti memang dengan orang tua, yaitu bagaimana Mas dengan slowly, jangan keras kalau kata apa namanya, kata Timotius. Ya, lalu dalam perkataan, lalu dalam apa lagi? Dalam tingkah laku. Apa kemarin definisi tingkah laku? Adalah respon kita terhadap situasi. Nah, kemarin aku ada baca sedikit, kita buka dulu dalam Galatia. Nah, ini karena memang kalau sering baca, kadang baca, tapi karena ada satu topik, oh ternyata bacaan itu menjadi berguna banget. Maksudnya ada ininya, konteksnya dalam tingkah laku nih. Kita buka Galatia 2 ayat ke-11 sampai ke ayat 14. Galatia 2 ayat 11. Oke, tetapi waktu Kefas, siapa Kefas? Gio, siapa Kefas? Siapa yang tahu Kefas? Kefas. Ya kan? Benar-benar. Jadi apa namanya, Simon Petrus itu kan, ya itu namanya Kefas gitu. Itu Simon Petrus gitu. Itu Simon adalah nama apa namanya? Nama aslinya. Waktu Tuhan bilang di atas apa namanya, batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya, di atas batu karang ini. Nah itu Peter gitu, apa namanya, Petrus. Nah ini si Kefas inilah. Datang ke Antioquia, ya kita tahu ya, Antioquia tempat di mana kekristenan pertama disebut. Lalu aku berterang-terangan menentangnya. Artinya apa nih? Paulus kenapa? Menentang apa? Melawan. Hamba Tuhan lawan hamba Tuhan nih, seru nih. Apa yang terjadi? Kenapa hamba Tuhan saling menentang? Oke, sebab ya apa? Sebab ya salah. Subjektif apa objektif? Kita lihat nih. Kita lihat dari ceritanya. Lanjut ke ayat selanjutnya. Karena sebelum beberapa orang kalangan Yakobus datang, Yakobus ini siapa? Kalangan Yakobus, waduh susah emang kita kalau ngobrol terus memang begini, memang harus, ya murid siapa? Ya memang bisa jadi tapi kemungkinan besar bukan. Karena gini, kalian kalau tahu Yakobus, surat Yakobus nggak? Di belakang-belakang kan ada namanya surat Yakobus kan? Nah itu Yakobus siapa coba? Nah di dalam perjanjian baru, Yakobus itu ada dua. Yakobus yang disebut saudaranya si Yohanes, Yakobus, dan juga Yakobus yang disebut saudaranya Yesus. Jadi for your information, Yesus tuh punya saudara after dia lahir. Ada berapa? Masya Allah, makanya kan. Hah? Apaan sih? Ya kan, makanya tuh belajar Alkitab tuh kayak gitu, maksudnya if you don't know, jadi nggak tahu konteksnya gitu, jadi buyar aja gitu. Jadi waktu Yesus lahir, bukan dia doang yang lahir dari rahim Maria gitu. Maria punya lagi empat lagi, itu tercatat di Alkitab. Ada Matias, ada yang salah satunya Yakobus. Jadi kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar lagi, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sebelumnya kan saudara-saudaranya itu sebenarnya percaya nggak sih sama Tuhan Yesus? Ada gua nih gitu lahir di keluarga, kita berlima gitu ya. Gua yang paling kemana-mana gitu Pak. Tapi kita tahu lah mungkin di dalam keluarga gua kelakuannya kayak gimana gitu di rumah gitu kan. Bohong, itu mah kerjaannya kentut mulu. Atau kerjaannya apalah. Tetap jadi zaman dulu
saudara-saudaranya Tuhan Yesus sendiri nggak percaya gitu sama Yesus sendiri gitu. Atas apa yang dia kerjakan gitu ya. Tetapi setelah semuanya terjadi, yaitu apa? Kematiannya, kebangkitannya, apalagi penampakannya, apalagi? Dan kira-kira waktu Tuhan Yesus disuruh nunggu di atas loreng Yerusalem, itu Maria dan saudara-saudaranya ya nunggu gitu. Jadi mereka percaya, memang ini cuma masalah sejarah, kepercayaan daripada saudara-saudaranya itu baru ada setelah Yesus membuktikan semuanya itu. Beda sama ya murid-murid juga sama sebenarnya. Murid-murid apa? Percaya setelah semuanya terjadi, sebelum semuanya terjadi apa? Kemana mereka? Kabur, ya kan? Kabur. Di mana peristiwa kabur? Peristiwa murid-murid kabur di mana? Hah? Ya belum dong, sebelum itu di Taman Getsemani. Iya dong, di Taman Getsemani waktu doa datang semua polisi, wah disergap. Oke, lalu yang namanya siapa? Pengkhianat. Iya. Ini konteksnya Yudas dong, karena kan jadi tuh waktu itu malam-malam gelap bawang kan gelap nih cuma pakai obor. Yang mana Yesus ya? Semua mungkin orang semua gayanya sama gitu ya. Wah gimana lah. Yang mana ya tanda untuk mengetahui itu Yesus apa tidak bagaimana caranya? Dicium kan? Ya, dicium ini bos, yang ini bos. Ya udah langsung sergap. Cut. Wah, salah satunya Petrus langsung ambil pedangan. Sering, apa nih? Ada apa nih? Langsung dibacok satu orang. Set. Apa yang putus? Nah, ya kan, wah langsung tegang tuh, wah pasti nggak mungkin lah kalau telinganya putus, diam aja kan pasti, wah bercucuran tuh, apa air mata dan air darah, bercucuran, ya udah apa dong, yang dilakukan apa? Dibiarin, enggak lah. Iya kan, Tuhan Yesus bilang, weh, gue datang nih bukan mau berantem coy, gila weh, kalau gue bisa berantem mah. Gue panggil ini malaikat semua juga langsung habis tuh semua gitu, gampang istilahnya lah. Kalau mau berantem sama gue, ya elah, ampun dah kayak gini-gini. Ya udahlah, ambil kan, masukin. Nah, siapa pria yang kena bacok tuh siapa namanya? Hah? Namanya? Skip. Baca lagi ya, hah? Clue-nya dari M. Lah, setelah itu terjadi apa? Ya udah dong. Diapain namanya? Disiksa kan? Pertama di mana? Di imam, terus ke Pontius Pilatus, disalibkan dan mati bangkit dan apa? Bangkit dan menampakkan diri dan waktu itu bilang apa? Waktu sebelum naik ke surga dibilang apa? Ngapain? Perintah dia? Suruh ngapain? Suruh belanja ke Hypermart. Ya. Susah kan? Ya loh, makanya terus loh, makanya aku menghimbau kalian tuh banyak baca Alkitab tuh karena gitu loh, konteksnya tuh kalian ya begitulah kalau lama-lama semakin tua semakin beruban, tapi ya sayang gitu firman Tuhan tuh sebenarnya buat apa sih dibaca, buat apa sih dimengerti gitu ya, karena tadi membuat kita tambah dewasa tuh untuk bertindak, untuk bisa melihat situasi, karena semua dari cerita-cerita itu kita bisa lihat gitu tindakan apa yang harus dilakukan gitu ya, tingkah laku kita berdasarkan observasi kita gitu loh, oh kayak gini ya, ya dan terjadilah apa, suruh nunggu 10 hari di Yerusalem kan, ya kan, baru 10 hari kemudian terjadilah yang namanya Pentakosta di mana dicurahkan Roh Kudus dan mereka yang di sana yang ada di lotengnya Yerusalem itu ada berapa orang? Hah? Ya banyak, ratusan, 120 orang, ada 120 orang. Lalu 120 orang itu pas ngumpul, ya kan, pagi-pagi kan, itu pagi-pagi kejadiannya jam 9. Tapi orang gak nyangka mereka karena mereka berbahasa roh, kayak orang mabok. Woi pada kenapa tuh orang baru jam 9 pagi, biasa mabok jam berapa sih? Iyalah, oh jago nih. Mabok ya biasa malam, ini pagi, minum apa namanya, minuman keras pagi kan aneh gitu ya. Nah, dan ternyata di situ apa namanya Petrus melakukan apa khotbah dan banyak orang diselamatkan kan. Berapa yang pertama kali gereja terbentuk jemaatnya? Tadi aja 125 tambah cuma 7 doang dikit amat.
Nah, udahlah ditembak tuh. Jumlah pertama gereja mula-mula adalah 3.000 orang. Nah 3.000 orang udah deh terjadi kegerakan di mana 3.000 orang. Nah salah satunya ini nih, waktu itu Antioquia. Sebenarnya penyebaran kekristenan itu, apa sih penyebab kekristenan menyebar? Apanya ditekan? Ditekannya gimana? Literally apa? Orang Kristen gimana? Orang Kristen menyebar di dunia ini karena apa? Dia apa? Orang Kristen sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana ini kenapa bisa penyebaran kekristenan itu karena apa? Hah? Kenapa? Iya kan penginjilan kan, tapi karena apa sebenarnya penginjilan karena apa terjadi? Karena apa? Dipersekusi, ya kan? Diapain? Yang namanya Paulus tuh cari waktu sebelum tobat kerjanya ngapain? Sebelum tobat Bang. Ya caranya apa? Nyari yang namanya orang-orang Kristen itu sendiri di Yerusalem karena waktu itu kan pusatnya di Yerusalem nih. Di ojok-ojok nih, di mana dicariin semua orang-orang, semua yang kena diseret kan. Sampai apa namanya, orang-orang ini tahu bahwa mereka harus apa? Kalau udah tahu begitu gimana caranya? Bertahan atau gimana? Ya kagak lah. Ya iyalah, melarikan diri ke sana. Nah salah satunya adalah ya ke Antioquia ini gitu loh. Jadi di kota Antioquia ini ada murid-murid Tuhan gitu loh. Jadi barulah datang, tadi siapa namanya? Kita lanjutin tuh. Wah gila cerita cuma buat gini doang ya. Mantap ya. Yuk ke 12 tadi mana? 2 Galatia 2 ayat yang ke-12. Jadi itu pas waktu si Kefas lagi apa namanya? Belum datang kalangan Yakobus. Nah Yakobus ini kemungkinan besar adalah saudara Tuhan Yesus. Karena apa? Yakobus yang satu lagi kenapa nggak datang? Jadi nama Yakobus ada 2. Yang pertama saudara Tuhan Yesus, yang kedua adalah saudaranya si Yohanes, yaitu anak Zebedeus. Nah yang Yohanes anak Zebedeus, saudaranya Yohanes nggak datang. Yang datang itu saudaranya Tuhan Yesus. Kenapa yang anak Zebedeus tadi atau saudaranya Yohanes nggak datang? Karena mati, ya kan? Mati diapain? Ya udah kalau zaman dulu mah kalau nggak matinya nggak mungkin apa kebanyakan makan kan? Ya pasti matinya adalah ya dibunuh dengan cara ada yang dirajam, ada yang juga yang di itu. Dan nah maksudnya sekarang kita baca. Jadi waktu kalangan dari Yakobus datang, si Kefas ini ngapa? Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Maksudnya yang tidak bersunat tuh selain orang Yahudi, orang Yunani, orang mana-mana pokoknya. Tetapi setelah mereka datang, jadi pertama gue nongkrong nih sama lulu pada nih, orang-orang yang enggak bersunat tadi tuh. Tiba-tiba yang dari yang Yakobus tadi datang terus kenapa dia? Tetapi setelah mereka datang ya apa? Mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi penilaian kalian si Kefas ini gimana? Pertamanya nih sebelum teman-teman gue datang, gue hangout banget sama lu pada semua. Gimana enak kita makan bareng ayo, babi mana babi. Pas datang saudara-saudaranya dia, apa nih babi haram lu ngapain makan lu babi haram lu, kok parah lu pada makan babi. Gue nggak mau lah gue sama lu lah. Dia ngundurin diri. Jadi apa yang terjadi di situ? Tingkah laku si Kefas kenapa disebut salah oleh yang namanya Paulus? Apa tindakan apa? Berarti tadi gue mau makan bareng sama lu. Tiba-tiba saudara gue datang, tiba-tiba gue gak mau lagi makan sama lu. Itu apa? Tindakan apa itu? Hah? Lah? Hah? Iya kan, munafik kan? Ya kan waktu saudara-saudara dari kampung belum datang, dia hangout aja gitu, gak ngobrol bareng. Tiba-tiba orang kampung datang, dia tiba-tiba gak mau bergaul lagi sama teman-teman yang di situ. Mengundurkan diri gitu karena beda gitu, mungkin ada perbedaan ya dalam hal ini perbedaan bersunat dan tidak bersunat. Karena zaman dulu orang Israel kenapa menjadi bangsa pilihan dengan perjanjiannya salah satunya dengan apa? Bersunat gitu. Abraham disunat, Ishak disunat, Ismail disunat gitu ya. Dan itu menyatakan bahwa mereka adalah satu dan membuat mereka jadi apa? Different, berbeda dengan bangsa lain. Atas alasan itulah mereka nggak bergaul dengan
orang yang namanya orang Samaria. Orang sekitar mereka ya sampai sekarang yang mungkin ya sampai sekarang. Kalau kalian bisa lihat Gaza bisa kayak begitu, ya memang ada pemicunya. Kita tahu tanggal 7 Oktober lagi senang-senang, tahu-tahu dibredel sama sama senjata gitu, mati 2.000 orang. Gimana kagak spanning itu negara. Dan sekarang Gaza kayak gitu ya it's okay, udah begitu jadinya. Dikomentarin juga, ya tahu, ya bagaimana ya memang itulah kemelutnya di sana. Jadi oh ya ini ayat yang ke-13, langsung ayat yang ke-13. Memang untuk satu topik aja bisa lama ya. Nanti langsung yang lain cepet deh, coba deh. Dan orang-orang yang Yahudi yang lain pun yang turut munafik. Jadi benar ya? Muna itu yang namanya, berarti hamba Tuhan bisa muna gak? Sekelas Petrus bos, bisa munafik dia. Dan yang namanya Paulus bisa menyatakan dia salah, bener gak? Valid gak? Penilaian si Kefas ini salah? Valid lah. Sehingga Barnabas sendiri, Barnabasnya siapa nih Barnabas? Who is Barnabas? Hah? Woi, Barnabas siapa woi? Murid siapa? Murid Tuhan Yesus gak ada yang namanya Barnabas, gak ada. Beneran truly you don't know who is Barnabas? Barnabas itu adalah jemaat mula-mula yang punya hati, punya Roh Kudus lah, istilahnya begitulah. Orangnya benar-benar, dan itu teman baiknya si Paulus, best friendnya. Karena waktu si Barnabas ke Antioquia, si Paulus tuh yang ngajak siapa? Si Barnabas ini ngajak si Paulus lagi di mana waktu itu? Di antah berantah diajakin, ya khususnya sih memang di kampung halamannya. Dia bilang, ini ada pelayanan nih di Antioquia. Kita harus melayani orang-orang Antioquia karena mereka adalah Kristen-Kristen sejati gitu. Dan Paulus datang, Barnabas ini yang ngajak. Dalam perjalanan Paulus pergi kemana-mana untuk pertama kalinya, yang nemenin siapa? Ya ini orang, Barnabas. Nah tiba-tiba Barnabas gimana juga? Apa? Turut terseret oleh kemunafikan mereka. Mereka siapa? Yang tadi si Kefas gitu, yang tadi sama orang-orang Yahudi tadi. Jadi sama gitu kelakuannya. Wah gila, gimana rasanya your best friend tiba-tiba kayak begitu? Nah udah, gak bisa disebut best friend lagi. Dan ya ini salah satu penyebab, ada dua penyebab sebenarnya kenapa mereka berpisah best friend ini. Salah satunya ini. Yang kedua, kalian cari sendirilah. Penyebab mengapa putus mereka punya persahabatan. Jadi kalian bisa melihat tuh tingkah laku kita gitu loh, bisa begitu loh. Tiba-tiba ada orang tiba-tiba berubah kita. Enggak sama gitu. Kelakuan kita, ada orang tua kita beda, enggak ada orang tua kita beda gitu loh. Itu yang membuat kalian jadi apa ya? Menjadi orang-orang yang tadi, apa sebenarnya orang yang kayak gitu? Iya kan? You are very hypocrite. Orang-orang yang munafik. Ada orang itu lu begini, nggak ada orang itu lu begini. Ada orang tua lu begini, nggak ada orang tua lu begitu. Ya elah. That's soal tingkah laku. Kalian banyak deh, makanya bisa mengalami banyak cerita di Alkitab, bisa ya itulah. Kalau lu punya tingkah laku nggak stabil, kemunafikan itu ya itu tuh. Dan kemunafikan itu benar apa salah? Ya salah, udah dibilang salah. Dan itu yang pertama. Langsung kita ke kedua. Jadi apa yang pertama? Perkataan, tingkah laku. Yang ketiga apa? Jesselyn coba 1 Timotius 4:12. Apa yang ketiga? Biar cepet. Satu Timotius 4 ayat 12 lagi, kan ada 5 tuh. Ada 5 yang perlu diteladanin dari kalian semua. Perkataan, ada lagi nggak? Ada yang ingat nggak? Tingkah laku, itu baru tingkah laku tuh tadi tuh. Karena aku baru lihat tuh salah satunya tadi tuh.
Lalu apa? Ini kenapa jadi suami diaken ini nih ya? Ayat emas 1 Timotius 4:12. 4 kali 3. Yang ketiga apa? Dalam apa? Bagaimana caranya? Yuk kita buka dulu dalam I think di Efesus ya. Aku lupa deh di mana ya. Oke. Oke. Oh tadi tuh ketemu tuh. Efesus 4, sorry benar. Efesus 4 ayat yang kedua. Yang dalam kasih ini aku mau spotting di bagian apa? Ya 15. Betul. Langsung aja cepat, sebenarnya memang bisa banyak sih sebenarnya. Oke. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu. Oke. Show your love. Bagaimana caranya? You can show your love. Di sini bilang. Dalam, nah itu yang mau aku spot dalam, banyak mungkin dalam kasih kita bisa banyak banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi yang mau aku spot adalah waktu kalian mau menunjukkan kasih kalian, ini yang bisa kalian wujudkan di dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu apa? Dalam hal saling membantu gitu. Jadi ya harusnya kita sebagai gereja open banget supaya kalian bisa nggak hesitate apa, ragu untuk minta bantuan gitu loh, bantuan kepada kita semua untuk hal-hal apapun gitu ya, yang berkenan tentang apapun, coba diomongin gitu, karena gereja yang baik adalah gereja yang yang bisa ya seenggaknya bukan memenuhi kebutuhan secara gimana, tetapi kebutuhan kita bisa kita bisa kita coba selesaikan dengan di kekeluargaan kita sendiri gitu loh. Dan itu membuat kita bisa bisa mengactionkan hal tadi, saling menunjukkan kasih itu dengan cara saling membantu tadi gitu loh. Apa yang kalian perlu kita bantu gitu loh. Ini juga menjadi kewajiban kita semua gitu untuk bisa saling membantu. Karena kalau enggak apa wujudnya? Kalau kalian tuh bisa punya punya tadi teladan dalam hal kasih. Karena kita tahu kasih, namanya juga kasih kan, apa? Is it take or given? Giving kan, iya kan? Cara kalian bisa menggiving di tempat ini apa salah satunya? Ya salah satunya memang pelayanan, apalagi yang bisa kalian giving? Uang kalian melalui persembahan, apalagi? Ya kan itu udah idealnya kan, udah di gereja pasti kalian melakukan hal itu, tetapi di Efesus 4 ayat yang kedua mengatakan, kalau kalian mau menunjukkan kasih kalian, paling easy adalah coba saling membantu tadi. Jadi kalian juga harus buka hati kalian, kalau ada orang yang udah bilang, bro bisa minta bantuan gak? Wah ya kalian harus bisa responin dengan baik. Gimana responnya kalau kayak gitu? Enaknya gimana? Dengan senang? Atau ya jadi kalian misalnya nanti dimintain bantuan bagaimana? Dengan? Senang ya, jadi siap-siap ya. Siap-siap loh, nanti kita mau minta bantuan. Terus yang keempat, dalam hal apa lagi? Dalam hal apa? 4:12, balik ke 4:12. Dalam hal perkataan, dalam hal tingkah laku, dalam hal kasih kalian harus saling membantu. Dalam hal yang keempat, apa? Apa Jesslyn yang keempat? Woi, keluarin woi. Dalam apa yang keempat? Ayo biar yang kelima nih, 4 ke 5 langsung. Ayo 4 apa 4? Dalam kesetiaanmu. Apa dalam kesetiaan? Apa yang kalian bisa pikirkan dalam hal kesetiaan? Apa yang bisa kalian lakukan dalam hal kesetiaan? Atau cerita apa? Contoh apa yang bisa kalian bisa ingat supaya kalian tahu itulah kesetiaan? Hah?
Pertemanan yang setia, tapi kan bisa broken juga tadi. Apa namanya yang bestie juga bisa. Hah? Iya, maksudnya gimana? Apa gambarannya? Gambaran apa yang bisa kalian bisa lihat itu sebagai hubungan yang setia gitu loh. Iya, itu mah definisinya. Maksudnya gambaran apa? Misalnya kadang kalau kita ngomongin sama suami istri bercerai juga. Ya kan bercerai juga kan? Suami istri bisa ada yang bercerai juga. Artinya kesetiaannya apa? Iya itu artinya, maksudnya komitmen. Maksudnya apa? Maksudnya yang menggambarkan kesetiaan. Kalau tadi kan dalam hal kasih, kita bisa apa? Saling membantu. Nah dalam kesetiaan ini apa yang kita bisa lakukan gitu loh. Konkretnya gitu loh. Ya memang kesetiaan ini diartikan dalam bahasa aslinya emunah gitu. Amin, benar atau sesuatu hal yang kita harapkan benar-benar terjadi gitu loh. Kesetiaan itu seperti itu dan kalau aku bisa cerita tentang Tuhan, kesetiaannya dia dari awal penciptaan bumi ini. Apa kesetiaan Tuhan? Nggak pernah meninggalkan umat manusia. Iya, nggak pernah sama umat Tuhan sama sekali. Nah itulah salah satu contohnya bahwa manusia nggak pernah ditinggalkan Tuhan sama sekali sampai Tuhan sendiri yang mencari manusia untuk diselamatkan. Kalau enggak kita udah habis. Ya memang aku nyari-nyari gitu loh. Apa sih yang bisa kita tangkap dari kesetiaan? Ya aku berpikir karena ya kadang-kadang yang keluar tuh di FYP TikTok itu soal anjing gitu. Ngomongnya nggak enak ya anjing. Jadi kadang-kadang kelakuan anjing itu membuat kita ngerti gitu loh. Akan arti kesetiaan itu sendiri ya. Maksudnya ya aku udah lama juga gak punya anjing gitu ya. Tapi ya maksudnya orang yang udah lama gak ketemu anjingnya kita bisa lihat bagaimana begitu apa namanya. Dia tuh so passionate banget untuk bisa bertemu dengan majikannya. Kita tahu film kayak Hachiko gitu ya. Film-film kayak dimana anjing bisa nungguin tuannya walaupun tuannya udah meninggal gitu ya. Dia tungguin tiap hari di depan station itu gitu. Itu menggambarkan kesetiaan gitu loh, bener-bener kita jadi ngerti, gila itu loh kesetiaan itu sendiri gitu loh. Ya dan itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita sebenarnya kesetiaan itu. Jadi ya kalau kita ngomongin kesetiaan apa yang bisa kita terapkan di gereja? Ya kalau kita tahu kayak anjing tadi gitu, apa yang bisa kita terapkan di dalam gereja dalam hal kesetiaan? Ya melayani berarti sebelum melayani kita harus ada orangnya kesini kan? Apa berarti itu namanya apa? Iya, stay itu kan udah di sini. Sebelum ke sini berarti artinya namanya apa? Orang yang dari luar ke sini ngapain namanya ya datang. Ya ya kalau melayani apa terserah lah. Mau apa namanya? Kalian di sini ada pelayanan apa? Tetapi bukti daripada kesetiaan kalian adalah apa? Datang, iya hadir aja dulu, hadir. Kalau sometimes kita juga nggak melayani ya kan, nggak semuanya di sini melayani kan, ya kan nggak semuanya. Ya sebenarnya melayani Tuhan dalam hal memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi dari segi yang pelayanan secara liturgis semuanya kita nggak melakukan hal itu, tetapi bagaimana cara kita menunjukkan kesetiaan kita, yaitu dengan cara hadir, that's it aja, hadir aja di dalam pertemuan ibadah ini dan itu yang disukai Tuhan gitu loh. Kadang-kadang banyak orang yang tadi sekarang udah kebanyakan gue ke gereja, overdosis ntar gue ke gereja, oke. Ya oke, kalau udah overdosis ke gereja nanti di surga gimana lagi? Nggak bisa overdosis lagi tuh, tiap hari lu ke gereja. Ya kita ngerti ya definisi ke gereja ketemu Tuhan gitu ya. Ketemu Tuhan di dunia baru nanti, ya ketemunya tiap hari, gimana lu nggak bosan gitu loh. Kalau lu bosan ke gereja, ya artinya I'm sorry lu bakal bosan di tempat yang bakal kita tuju nanti. Jadi lu bukan nggak qualified, tapi masalahnya lu pengen nggak di situ gitu loh. Di tempat dimana keadaannya begitu, ketemu orang itu lagi gitu loh. Dan kalian nggak mau untuk bisa hadir ketemu orang itu lagi di dalam dunia ini yang belum ketemu orang itu juga sekarang secara nyata. Tetapi kita percaya, kita tahu dia hadir di tengah-tengah kita dan kita tahu kita hadir untuk dia gitu loh. Dia hadir untuk kita dan itulah kesetiaan itu, untuk hadir aja kalian bisa melakukan hal yang dinamakan kesetiaan. Dan yang terakhir, dalam hal perkataan ya, lihat lawan bicara kalian, apalagi orang tua, lower your voice, jangan langsung merah. Dalam hal apa? Tingkah laku kalian, oke? Ada orangnya, ada nggak ada orangnya. Be yourself gitu, jangan ada kemunafikan dalam kehidupan kalian. Dan yang ketiga tadi apa? Dalam hal
kasih dulu, ya kan, dalam hal kasih, gimana cara mewujudkannya dalam hal saling bantu, ya gitu ya. Dan dalam hal apa? Kesetiaan kalian, just hadir aja. Hadir adalah salah satu bentuk kalian setia gitu. Dan terakhir, dalam hal, ini dia nih, dalam hal kesucian. Kesucian, ada satu cerita yang paling di dalam Alkitab, cerita tentang Yusuf tuh seru. Karena waktu dia digoda sama istri dari Potifar, dia nggak masuk jeratan ya. Maksudnya udah dibuka baju tapi nggak masuk gitu. Tapi beda sama yang namanya Daud ya. Ya kita buka dulu ya, terakhir cerita kita tentang Daud ini. Ya iya, makanya ini kita pelajarin kenapa bisa begitu loh. Kenapa bisa begitu? Itu yang menjadi lubangnya gitu loh. Itu yang ya kalau kita belajar dari yang namanya Yusuf udah gampang kan, udah tinggal kabur. Tapi permasalahannya Daud nggak begitu. Kenapa bisa begitu gitu loh? Kenapa dia nggak kabur? Karena aku lupa, paling gampang itu apa? Apa namanya, cluenya apa? Cluenya kalau kalian mau bisa, kalian lupa nih, apa ya, di mana ya? Paling gampang kan nama orangnya kan, yaitu Betseba kan. Jadi aku langsung klik misalnya. Nah itu muncul di Betseba, gimana sih tulisannya? Pakai H ya. Loh, kok nggak ada Betseba nih? Oh ya, kita buka ke satu raja-raja berarti ya, satu raja-raja ya. Oh itu 2 Samuel 11, sorry 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, terakhir pada si 2 Samuel 11. Oh tulisannya begitu. BATSYEBA, iya pantesan nggak ketemu. Dua Samuel 11. Satu. Terakhir. Ya Betseba gitu tuh. Dalam pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasa maju perang, biasanya nih maju perang, maka Daud menyuruh Yoab. Yoab itu siapa? Yoab tuh panglimanya, jenderalnya. Masa langsung nyuruh suami orang? Jenderalnya. Biasanya kan waktu, ini kebiasaannya harusnya dia maju kan. Tetapi abis itu dia apain? Dia suruh siapa? Yoab, panglimanya buat maju. Harusnya dia maju, kali ini gue absen dulu dah. Ya kan, absen dulu nih. Kebiasaan yang biasanya gue maju buat berperang, hari ini, tahun ini, gue off dulu. Gue mau nyantai dulu, biasa menikmati kejayaan gue. Asik gak? Asik. Lu pergi dulu dah. Lalu apa? Mereka memusnahkan Amon dan mengembung kota Rabah, sedang Daud sendiri. Ya, tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang berapa petang? Sore lah ya, berarti maghrib ntar gak kelihatan, gelap lagi. Ketika Daud bangun dari spring bednya, ya dong, apa king coilnya gitu ya, dari pembaringan, dari mana lagi. Berjalan-jalan di atas soto istananya di tingkat ke berapa nih? Di tingkat ke 3 lah, rumahnya tingkat 3 lah, lagi tingkat 3. Tampak kepadanya dari atas seorang perempuan yang sedang, ini memang dipikirin juga nih, ini gimana nih WC-nya nih, gue juga bingung kadang-kadang dari zaman dulu, ini WC-nya gimana tuh? Hah? Apa? Ya kan dari atas bro, kan dari atas, makanya berarti nggak ada atapnya ya, aneh ya. Itu apaan sih? Tampak kepadanya dari atas sedang mandi, perempuan itu sangat elok rupanya. Nah itu pertama tuh, ya kan? Ya ini
ini sebenarnya 17 tahun ke atas nih, tapi for kebaikan kita emang ini perlu diomongin gitu ya, karena anak muda paling apa sih jatuhnya selain di hal-hal apa namanya, apa ya nama ininya dong, nama nitnya apa namanya ya, anak muda kan paling jatuhnya di hawa nafsu kayak gini kan, hawa nafsu soal hal-hal daging gini apa namanya, nggak bisa ngelihat ya inilah dalam hal ini cowok nggak bisa melihat hal yang ya elok pasti, dan ini bukan mau itu ya Bu ya, berarti kan ini elok itu kan di era perempuan itu umur-umur berapa gitu kan. Yang nggak mungkin umur 60 kan, 70 kan, nggak mungkin, bisa ya mungkin elok kalau ini, tapi kemungkinan besar nggak segitu ya. Lalu apa? Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Nah, udah mulai apa tuh? Habis looking, nyari-nyari, ya kan, nyari-nyari info, udah mulai. Ini Daud loh, orang yang di mata Tuhan tuh bener-bener orang kesukaannya dia gitu loh. Tiba-tiba ngelihat hal-hal ya bisa dibilang porno begini ya, dilihat hal porno begini tahu-tahu pengen nih, kemana sampai nih enak nih, keren banget nih bodinya nih, mantap banget nih. Padahal dari atas ngeliatnya ya. Hah? Terus? Itu adalah siapa? Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Ya memang ini banyak ininya ya. Kenapa si Batsebanya juga mau ya? Aku juga bingung kadang-kadang ya. Nah, nggak bisa karena sepengetahuan aku malah nggak bisa karena kan emang dia udah punya suami. Nggak bisa. Even raja, ya ini rajanya di atas kendali Tuhan loh. Ini Tuhan yang memerintah, istilahnya raja itu sebenarnya cuma tangan kanannya Tuhan gitu. Iya kan bisa terjadi. Iya permasalahannya di situ, dia ini udah punya suami gitu, nggak bisa dalam kerajaan apapun menghalalkan orang yang udah punya suami bisa sama orang lain gitu loh, dan ya kemungkinan besar emang apa namanya ya sembunyi lah ya kan, sesudah Daud lalu tidur, perempuan pulang mengandung, terus di ayat yang ke-6 nih, ini serius nih, di ayat yang ke-6, maka Daud menyuruh orang kepada Moab, suruhlah Uria datang. Disuruhnya ngapain? Sebenarnya langsung aja, disuruhnya ngapain? Si Uria sebenarnya disuruh mau ngapain? Perang, tapi biasanya dia dikomando dari belakang, disuruh di mana sekarang? Paling depan, supaya apa? Nah, mati lah, paling gampang kan di depan, paling gampang. Serang, dua langsung, belum mulai juga udah langsung mati, langsung pasti itu. Nah itu yang kejadian gitu loh. Ya sebenarnya kalau kalian baca memang kenapa Alkitab berisi seperti kayak gini gitu loh. Ada cerita-cerita yang kayak gini kenapa kan sebenarnya. Ya inilah realitanya dalam kehidupan dunia ini gitu loh. Cerita Alkitab tuh bukan dongeng-dongeng keindahan apa dalam surga di mana-mana. This is reality of the world. Kita berhubungan dengan orang lain bagaimana. Ini bisa kejadian kepada hamba Tuhan sendiri yang benar-benar after God heart gitu loh. Benar-benar orang yang benar-benar dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi raja orang Israel, di mana waktu dulu orang Israel tuh Tuhan melihat perawakannya, ya kan dulu yang namanya Saul tuh kenapa dipilih? Karena tinggi kan, karena bahunya lebih tinggi di atas rata-rata, tapi kelakuannya apa? Hancur, ya kan? Mulai dari saat itu Tuhan udahlah, nggak usah lah yang mau gimana kayak tampangnya mau gimana, yang penting apanya? Hatinya kan. Nah terpilih yang namanya Daud ini melalui banyak gejolak-gejolak jadi raja, tiba-tiba ada kejadian kayak gini gitu loh. Dia nggak bisa menjaga kesuciannya. Kenapa bisa terjadi gitu loh? Karena bisa belajar dari sini. Kenapa bisa terjadi hal ini? Karena apa? Karena dia nggak bilang astagfirullahalazim. Iya. Because dia bilang alhamdulillah kepada penglihatan orang mandi itu. Coba dia bilang astagfirullahalazim.
kagak keterusan, tetapi bilang alhamdulillah bisa melihat hal seperti ini. Mataku, istriku sebenarnya udah banyak, istrinya udah berapa nggak tahu, udah berapa, ada ya lebih daripada satu lah, ya kan, cakep-cakep juga gitu, tapi ngeliat yang ini, ampun beda nih, istri gue, koleksi gue sama yang lain nih kurang, kayaknya ada yang kurang nih dari istri-istri gue, ya. Jadi apa yang pengen aku sampaikan di sini sebenarnya dalam hal hawa nafsu, dalam hal kesucian itu bener-bener cuman masalah glance aja, sedikit aja gitu loh. Kalian dikasih kesempatan untuk melihat hal-hal yang membuat kalian bisa jatuh dalam dosa gitu ya. Hal-hal kesempatan itu waktu kalian alhamdulillahin, ya jadinya begini, keterusan. Iya itu dia kuncinya, sama seperti Yusuf. Udah ngelihat perempuan kayak begitu yang dibilang astagfirullahaladzim ngapain? Kabur, jangan alhamdulillah ngecek IG-nya, ngecek semuanya, dicekin semuanya siapa nih orang. Udah punya laki, gimana caranya ya lakinya, gampang, taruh aja di depan. Biar habis itu mati berarti apa? Sah nggak? Berarti dia ngelakuin yang tadi sah nggak? Enggak dong, kan udah masih suami istri. Nah itu kan permasalahannya, makanya dia cari cara supaya bagaimana caranya si Uria ini maot. Supaya bisa jadi sah. Karena sebelumnya dia melakukan hal yang tidak. Ya iya. Jadi sebenarnya bukan masalah rajanya loh ya. Rajanya itu pengen tapi orang ini juga pengen. Jadi ya gitulah kadang-kadang ambiarnya di situ. Kalau karena dosa waktu apa benar-benar satu pihak mau, satu pihak juga mau. Ambiar udah. Dan itu nggak bisa, ya itu ya udah jadi satu apa namanya bola apa namanya? Bola salju gitu loh. Dan membuat Daud di situ salah satunya adalah apa namanya? Ditegur sama Nabi Nathan. Ya. Jadi hari ini benar-benar untuk menjadi teladan itu susah banget sebenarnya gitu. Untuk menjadi seorang yang apa tadi bisa bertutur kata sesuai dengan situasinya gitu ya. Ya artinya kalian harus bisa nggak bisa jadi orang temperamen, apa-apa langsung nyalak gitu ya kayak anjing nggak disuntik gitu. Lalu juga dalam hal apa tadi? Tingkah laku kalian nggak bisa munafik. Dalam hal apa tadi? Dalam hal kasih, kalian harus bisa saling membantu. Dalam hal kesetiaan, kalian harus bisa hadir untuk setiap gereja ini, untuk orang lain juga. Kalian mulai hadir gitu. Dan yang terakhir dalam hal kesucian ini adalah kalian harus jaga supaya jangan sekali jatuh dalam hal-hal yang membuat kesucian kalian ternoda oleh karena apa? You don't say astagfirullahaladzim. Dan kalian tutup jalannya, that's it. Even though you melihat hal-hal yang kalian kadang-kadang yang tadi nggak bisa dihalangin kan. Lagi jalan-jalan tiba-tiba ngeliat gitu sebenarnya itu untung apa buntung? Lagi jalan-jalan ngeliat hal seperti itu. Iya itu sebenarnya keberuntungan atau gimana? Kalau lagi ngeliat orang mandi gitu. Hah? Ya kan itu kan tergantung kita kan. Iya makanya ini tergantung kita gitu loh. Kemarin kita pergi ke botani ketemu handphone iPhone. Ya terserah kita nih, ini iPhone mau diapain nih? Ya kita tahu lah iPhone kalau udah kekunci nggak bisa diapa-apain. Tapi seenggaknya ya buat kenang-kenangan gitu pas gue di situ apa namanya dapat iPhone bisa begitu ya, bisa dapat iPhone. Ya oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi yuk aku mengajak kalian untuk menjadi teladan di dalam gereja ini, di dalam keluarga kalian, dalam perkataan kalian, dalam tingkah laku kalian, dalam kasih kalian, dalam kesetiaan dan dalam kesucian kalian. Kita boleh menjaga semuanya itu agar kita tidak direndahkan, tetapi menjadi orang-orang yang dipandang teladan. Dan itu yang orang-orang yang disukai Tuhan. Aku mau sepertimu Yesus. Gimana lagunya? Tuhan, gue bukan ya. Ku mau seperti Yesus, gimana ya lagunya? Ya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu.
dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Kalau dari awal apa dari awal? Oh ya, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui, selalu jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumahmu. Amin teman-teman, jadikan alat. Inilah hidup kami ya Tuhan. Bentuklah itu kehendaknya adalah menjadi teladan. Rencananya menjadikan kita teladan di dalam kehidupan ini. Rencanamu ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalan kita, dalam segenap kehidupan kita, memuliakan Tuhan. Mulialah namamu Yesus, namamu. Oh Tuhan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi, dalam segenap jalanku Tuhan, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Tuhan Yesus, kami mau menggunakan hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Segenap hati kami Kau boleh ubah sebagai bejana di tangan-Mu ya Tuhan. Untuk Kau jadikan alat seturut kehendak-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau perkataan kami Tuhan menjadi berkat. Kami mau tingkah laku dilihat orang Tuhan dan menjadi berkat Tuhan. Kami tak mau kasih kami dalam hal saling membantu. Kami mau dalam kesetiaan kami, waktu kami terus hadir dimanapun ada acara di gereja ini, untuk hadir teman-teman gereja kami yang waktu membutuhkan. Dan kami juga menjaga kesucian hati kami ya Tuhan, untuk terus berkata tidak kepada hal-hal yang akan menjerumuskan kami kepada hal-hal yang berhawa nafsu ya Tuhan, hal-hal yang menjatuhkan kesucian kami, kekudusan kami. Kami katakan untuk tidak, kami akan lari daripada itu semuanya. Karena kami tahu kami ingin menjadi teladan, kami menjadi orang-orang yang dipakai menjadi alatnya Tuhan bagi kemuliaan dan bejana ini, bejana yang siap dipakai untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, jadilah teladan. Jilid 2. Oke, terima kasih Abi, silakan duduk. Yuk kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan seturut dan kehendak sesuai rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami untuk kasih setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
bawa teman, kita akan memuji dan menyembah Tuhan selama 1 jam, mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Ada amin? Silakan Pak Ceci. Ya, saya juga ada tambahan pengumuman untuk adik-adik atau anak-anakku untuk setiap ibadah youth setelah pulang atau bubaran ibadah, jika melebihi jam pertemuan ibadah, misalnya mau kemana, tolong dikasih tahu atau dikabarkan kepada orang tua ya, belum sampai rumah. Karena ada yang nelpon ke sekretariat, tanya anak saya belum pulang kemana ya, padahal ibadah udah selesai jam sekian. Tolong ya, mau kemanapun ya, tolong kasih tahu teman-temannya yang mungkin nggak sempat hadir. Setiap ada ibadah, setelah selesai jam ibadah, misalnya mau ke rumah teman atau mau nongkrong kemana, kabarin kepada orang tua ya. Tolong kasih tahu kepada yang teman-teman yang datang hari ini. Terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan dan juga untuk hambanya Pak Amos. Tuhan Yesus memberkati untuk firman-Nya. Mari kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Saya mengundang untuk berdiri. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang Kau taburkan Tuhan melewati hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kembali Tuhan, bagaimana mereka harus menjadi teladan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, teruslah bekerja Tuhan bagi anak-anak youth di tempat ini Tuhan. Salah satu contoh ya Bapa, ajarkan mereka kesetiaan di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Seberapapun mereka hadir Tuhan, tambahkan hikmat-Mu, berikan kekuatan, pengertian yang mendalam Tuhan, pengenalan akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh kuat menjalankan hari-hari mereka Tuhan, di dalam setiap perjalanan hidup pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Berkati Tuhan anak-anak-Mu pada malam hari ini, baik yang masih studi, masih di bangku sekolah Tuhan, pekerjaan mereka bahkan Tuhan, dan apapun yang mereka saat ini Tuhan merencanakan usaha mereka mungkin Tuhan, pekerjaan mereka saya Tuhan, senantiasa Tuhan kita turut campur tangan di dalam segala hal Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi, karena Tuhan menolong atas pekerjaan dan studi mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Amos dan istrinya Tuhan. Pakai mereka lebih heran lagi Tuhan untuk melayani anak-anak di tempat ini Tuhan. Senantiasa melayani Engkau lebih lagi Tuhan, sehingga anak-anak di tempat ini Tuhan juga boleh mengalami Engkau melewati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayanan mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Turut tangan dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa. Anak-anakku, pada malam hari ini ibadah kita telah selesai. Angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia yang senantiasa melimpah atas kehidupan kalian. Dan cinta kasih dari Tuhan Yesus yang memampukan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memampukan kita selalu hidup bijaksana di dalam segala hal dan perkara yang kita hadapi. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha tiba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Alami